Jika kita mau menerima berkat yang terbaik dari Allah, maka langkah yang harus kita lakukan adalah mengenyangkan diri dalam firman Tuhan. Berkat itu bukan untuk memuaskan keinginan daging. Gunakan berkat itu dengan bijaksana. Seringkali berkat itu justru membuat kita jauh kepada Tuhan. Tuhan mengundang kita untuk datang. Dia telah menyiapkan pesta yang akan memuaskan. Tetapi seringkali kita itu berkeras hati. Tuhan kasih kita ini makanan gratis. Keselamatan, kekal, anugerah, kesehatan, masa depan. Kenapa kita tidak mau makan itu? Kenapa kita tidak mau datang kepada itu? Ajar kami terus Tuhan, untuk mengerti akan kehendak-Mu. Ajar kami ya Bapa, untuk memahami akan isi hati-Mu. Ajar kami selalu Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, Engkau memperhatikan setiap kehidupan kami. Bawa kami terus Tuhan, menjadi kami karakter Kristus. Ajar kami terus menghormati-Mu ya Bapa. Ajar kami terus ya Tuhan. Engkau urapi setiap umat-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Segala benih-benih iblis yang ditaruh dalam hati pikiran kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap ya Tuhan hari ini. Dengan hati yang terbuka, firman-Mu bekerjalah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Salam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ya, betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa setiap kehidupan gereja Tuhan untuk hari demi hari, saudara harus mengerti akan kebaikan Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, saya rindu supaya kita mengerti di dalam tema kita pagi hari ini adalah siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Ya, nanti kita akan masuk di dalam kitab Mazmur 63 ayat 2. Orang yang menghormati Tuhan itulah orang yang haus, bagaikan tanah yang kering dan tandus, yang tidak berair sama sekali. Betapa dia merindukan. Ayat ini saya dapat di Singapura kemarin waktu saya pelayanan. Saya di dalam saat pagi hari ketika kami berdoa sama ibunya, ya ketika berdoa lalu Tuhan menyampaikan isi hatinya, hormati aku, hormati aku. Ya, maka itu
dalam ayat ini, apa yang Tuhan mau sampaikan bagi gereja Tuhan, ya. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu jemaat yang sudah mendukung kami dalam doa, mendukung kami di dalam segalanya, ya, sehingga kami pelayanan 3 hari dan pulang di tempat ini di Bali dengan selamat, ya. Tetapi ada sesuatu momen itu adalah tidak bisa didapatkan dengan hal yang biasa. Momen ini adalah ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, dan setiap momen itu apa yang harus kita lihat. Dan apa yang Tuhan mau setiap kita menghormati Tuhan, ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pahami. Saudara harus mengerti bahwa kalau kita mau dihormati, termasuk kita menghormati teman kita, pemimpin kita, sahabat kita, orang tua kita, maka kita terlebih dahulu menghormati. Jangan pernah menuntut untuk kita selalu dihormati. Catat baik-baik. Jemaat Tuhan di tempat ini, kalau engkau mau dihormati, hormati orang. Ya, hormati orang lain. Kalau saudara mau dihormati oleh Tuhan, maka saudara harus menghormati Tuhan. Ya. Apa maknanya ketika kita belajar tentang bagaimana menghormati Tuhan? Ya, saya harap mari kita fokus di dalam ini. Ya, 1 Samuel 2 ayat 30. Saudara pahami bahwa hati-hati ketika saudara ada di ruangan rumah Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku pandang rendah. Akan dipandang rendah. Ya. Kalau kita lihat dalam terjemahan lain, ya, firman Allah yang hidup, yang bagian B-nya, aku menghormati orang-orang yang menghormati aku, dan aku memandang rendah orang-orang yang menghina aku. Ya. Di dalam terjemahan lain juga FMD firman mudah dibaca. Ya. Ada juga versi Alkitab Borneo. Alkitab versi AFD, Alkitab versi Borneo itu terjemahan Malaysia. Itu bagus juga. Tetapi saya lihat FMD ini, aku akan menghormati mereka yang menghormati aku, tetapi hal yang jahat akan terjadi atas orang yang tidak mau menghormati aku. Ya, kalau terjemahan Malaysia bilang begini, aku akan menghormati mereka yang menghormati aku, tetapi dan aku memandang rendah orang yang meremehkan aku. Ya. Saudara, apa makna dari pengertian firman ini? Maka kalau kita belajar dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 30 ini, ya, sebelum nanti saya jelaskan, ya, tentang 2 pribadi, 3 pribadi, 1 bapak, 2 anak. Ya, saudara lihat, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Kata menghormati itu kabat memuliakan. Siapa yang memuliakan aku, ya, siapa yang memuliakan aku, maka aku akan memuliakan dia. Ya. Lalu kalau kita perhatikan dalam Maliaki 2 ayat 2. Ya. Boleh dibuka. Coba. Jika kamu tidak mendengarkan dan Boleh. jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam,
maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Nah, saudara perhatikan di dalam terjemahan ini dikatakan begini, ya. Jika kamu tidak menghormati namaku, hal-hal buruk akan terjadi atasmu. Kamu akan mengatakan berkat, namun itu menjadi kutukan. Aku membuat hal-hal buruk terjadi karena kamu tidak menghormati namaku. Saudara lihat, di dalam ayat ini, jika kamu tidak menghormati aku, ya, maka hal-hal yang tidak baik akan terjadi atasmu. Itu kata menghormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kata menghina itu bahasa memandang ringan, memandang rendah, meremehkan, tidak menghargai atau tidak berharga, tidak menghiraukan. Ya. Jadi dalam 1 Samuel 2 ayat 30 ini saya cerita dulu sedikit. Ini ada seorang imam namanya Imam Eli. Lalu anaknya ini ada beberapa buat kesalahan. 2 diantaranya adalah ketika orang-orang mempersembahkan lembu, ya, persembahan berupa daging. Daging itu, korban bakaran itu harus dibakar dan lemaknya itu menjadi harum-haruman. Persembahan yang harum kepada Tuhan. Tetapi anaknya ini, Hofni dan Pineas, itu mengambil. Belum dibakar, mereka sudah ambil. Itu membuat Tuhan marah. Satu. Yang kedua, dia, mohon maaf kata, melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Sehingga di dalam rumah Tuhan, sebelum orang-orang masuk ke rumah Tuhan, ya, khususnya para pendoa, para yang memberikan persembahan, para wanita, ya, dengan bahasa halusnya saya katakan Hofni dan Pineas ini menjamah, ya, bahasa halusnya. Dan Tuhan membuat sangat amat marah. Lalu Imam Eli ini hanya menasehati. Ketika anaknya tidak mau dinasehati, ya sudah. Imam Eli ini membiarkan begitu saja. Maka ayat ini dikatakan, keturunanmu, orang-orang yang di rumahmu, bahkan keturunanmu, dulu aku sudah pernah berjanji bahwa dia akan menjadi imam. Tetapi itu dijauhkan, itu tidak lagi. Maka ayat ini dikatakan, barang siapa yang menghormati aku, maka aku akan hormati. Barang siapa yang meremehkan aku, yang menghina aku, maka dia akan celaka. Ayat selanjutnya dikatakan, 2 anaknya mati. Saudara, di dalam terjemahan Perjanjian Lama ini, apa maknanya saya bagikan di dalam terjemahan di dalam akhir zaman ini? Alkitab tetap berlaku. Alkitab yang menjadi kompas dalam hidup kita. Yesus berkata bahwa Taurat, kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama dia tidak meniadakan. Dia memperlengkapi. Saudara, kalau saudara ingin diangkat Tuhan, di dalam dunia pendidikan, pelayanan, dalam dunia bisnis, usaha, pekerjaan, di dalam rumah tangga, masa depan kita, masa depan anak-anak kita, kalau saudara mau dimuliakan Tuhan, mau dihargai Tuhan, maka saudara harus menghargai Tuhan. Saudara harus menghormati Tuhan mutlak. Maka jangan sampai kita itu meremehkan hadirat dan firman. Jangan sampai kita itu meremehkan hadirat. Karena apa?
ketika Hofni dan Pinehas ini, orang-orang mempersembahkan korban penyembahan, persembahan, korban penghapusan dosa, memohon belas pengasihan Tuhan. Lalu ini dua orang imam, saudara itu imam-imam. Saudara itu adalah istilahnya, mungkin saudara berkata saya anak Tuhan, itu hamba Tuhan. Saudara ini semua hamba Allah. Kalau pendeta itu pemberian. Kalau umpamanya doktor, MTH, MPD, itu pemberian akademisi. Ya, pendeta dan sebagainya atau majelis atau pengurus itu pemberian. Tetapi semua ini adalah kita ini adalah anak-anak Allah, hamba-hambanya Allah. Ya, sekali lagi. Maka setiap kita harus menghormati hadirat, harus menghormati kehadiran, harus memperhatikan, menghormati firman Tuhan. Ketika firman disampaikan, sama dengan Hofni dan Pinehas ini. Pesan-pesan Tuhan lewat yang tertulis di buku Alkitab maupun firman yang terucapkan oleh Tuhan lewat pesan-pesannya, dua pribadi ini meremehkan. Saya berharap saudara harus naik level di tempat ini. Ketika firman disampaikan, kau fokus dengan firman. Saya ambil contoh. Ketika saudara punya anak, kita bicara. Ketika saudara sebagai istri, saya ingin bicara. Ketika saudara berjumpa dengan pimpinan, panggil, duduk, saya mau bicara. Bagaimana sikapmu? Saudara hadap situ, sementara ngomong, sambil bekerja, bagaimana? Ketika saudara menasihati anak, lalu anak main game, bagaimana? Ketika saudara mendengar firman, lalu pikiran saudara masak, pikiran saudara atau di tempat lain, sementara Tuhan sedang berbicara kepada kita. Saudara sibuk dengan aktivitas saudara? Bagaimana? Kalau kita sebagai manusia, saya teringat pada waktu presiden kita berbicara di depan umum yang dulu. Ketika orang tidur, dia tegur, itu yang itu. Bangun, itu keluar. Itu boleh dicek di YouTube. Lalu kalau kita umpamanya, saya teringat panglima kita. Itu hebat, luar biasa. Ketika anak buahnya main HP, tolong sini HP yang taruh di meja. Sini. Enggak kamu yang main HP itu. Pura-pura, enggak saya tahu kamu. Itu coba dicek di YouTube, itu ada. Pimpinan itu tegas kepada anak buahnya. Tuhan pengen bicara sama saudara. Lalu saudara-saudara fokus dengan apa yang saudara lakukan. Makanya ayat ini, hormati dia. Setuju? Nah, kenapa? Karena ketika kita tidak menghargai sama Hofni Pinehas, bukan mati jasmani, tapi kita mati rohani. Karena ada kebaikan-kebaikan Tuhan tidak terjadi. Justru di dalam Malaikat dikatakan ya 2 ayat 2 ya. Betul ya? Dikatakan apa? Malaikat 2 ayat 2. Karena kau tidak menghormati aku, hal-hal yang buruk terjadi atasmu. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan mau di dalam pemberitaan ini? Bagaimana sikap menghormati Tuhan? Saudara, 24 tua-tua tersungkur dalam kitab Wahyu
Ya, pasal 5 dan pasal yang lain juga. Menyembah dia dan melemparkan mahkota di hadapan tahta. Apa yang dibanggakan, itu dia buang, dia menyembah. Itu sikap. Yang kedua, perempuan meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya, mencium. Dia fokus dengan kaki Yesus. Dia fokus dengan Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini, saya teringat kenapa Tuhan sekarang mempromosikan. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini, maka saya katakan, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Ada banyak promosi-promosi yang tidak pernah kita pikirkan. Kalau kita mau dihormati Tuhan, maka langkah yang harus kita lakukan, itu pertama, mencari Allah dalam kerinduan yang mendalam. Kita akan kupas dua hal. Yang pertama, mencari Allah dalam kerinduan yang mendalam. Mazmur 63. Saya akan baca juga dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Mari kita pelan-pelan membacanya. Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 9, demikian bunyi firman Ini Tuhan. peristiwa Daud di dalam pelarian. Terus Kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, pelan-pelan. sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ya, pelan-pelan, ayat per ayat. Saudara lihat, ayat 2 ini dikatakan seperti tanah yang pecah. Saudara, seperti tanah yang pecah merindukan setetes air. Kalau saudara betul-betul datang ke rumah Tuhan, saudara merindukan Tuhan. Ketika di padang belantara ada persoalan hidup saudara, saudara datang kepada Tuhan dengan seperti tanah yang pecah, itu artinya ketika satu tetes itu dirindukan bagi tanah yang kering. Artinya adalah kalau saudara mencari Tuhan ada rasa haus yang mendalam. Lupakan apa yang di belakangmu. Lupakan masalah-masalah di belakangmu. Ketika kita melangkah, Tuhan akan menghargai dan menghormati setiap langkah hidup saudara. Maka ayat ini bilang, ya, lanjut ayatnya. Ayat ketiga, ayat keempat, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ya, aku telah melihatmu di tempat kudus dan menyaksikan kuasa dan keagunganmu. Saudara mau melihat kuasa dan keagungan? Apa arti di tempat kudus? Hofni dan Fineas tidak menghargai hadirat. Kalau saudara lihat bagaimana Daud ketika dia masuk di ruang kudus, ketika dia masuk di dalam padang belantara, artinya di dalam kesulitan, dia membayangkan sebuah kesulitan ketika dia memimpin, ketika dia melihat bagaimana tabut Allah itu membawa kemenangan demi kemenangan. Saudara tahu, ketika saudara datang seperti orang yang haus dengan firman, saudara akan lihat kekuatan Tuhan. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Percayalah, Senin sampai Sabtu, kalau engkau hargai Tuhan di hari Minggu ini,
dengan mencari firman, fokus dengan firman, seperti seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus, yang mencium, yang menyeka. Dia lihat, dia enggak layak. Untuk apa? Untuk berhadapan dengan Yesus. Dia hanya melihat yang paling terbawah, itu kaki Yesus. Dia mau sujud di situ, dia mau menyembah di situ. Kalau saudara datang kepada Tuhan, engkau meremehkan firman, maka engkau sedang mengizinkan hal-hal yang tidak baik terjadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saudara buktikan. Saudara tahu kenapa Tuhan mempromosikan hari-hari ini? Berapa banyak anak-anak Tuhan akan diangkat Tuhan. Ada beberapa banyak yang belum mengalami promosi. Saudara cek, apakah saya menghormati Tuhan? Apakah saya menghormati kehadiratnya? Apakah saya menghormati keberadaannya? Apakah saya menghormati firman-Nya? Saudara cek. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku cari dan ku rindukan Engkau. Seperti tanah tandus haus akan air, begitulah aku haus akan Dikau. Kalau saudara haus, maka saudara fokus dengan firman. Firman yang tertulis dan terucapkan, saudara dengar seperti orang haus. Maka promosi itu akan naik terus. Daud punya persoalan di padang belantara, tapi dia cari Tuhan di tengah masalah. Di tengah masalah dia cari Tuhan. Dia katakan, ya Allahku, Engkaulah Allahku, ku cari dan ku rindukan Engkau. Tapi banyak orang punya masalah dia cari Tuhan. Bahkan banyak orang yang masalahnya lewat, dia juga melewati kairos Tuhan. Ayat 5. Ayat 5, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Terus? Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai, jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Saudara lihat, ketika tidur pun aku masih merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Dari malam sampai pagi dia merindukan Tuhan. Kalau kita lihat lagi, aku bersorak-sorai, bibirku memuliakan, memuji-muji-Mu. Aku berdoa menaikkan tanganku. Ya. Aku sungguh Engkau telah menolong, menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, jiwaku melekat. Saudara, kalau orang yang melekat hatinya, melekat kepada firman, maka dia merindukan, tapi tidak bagi Hofni dan Pinias. Dia mengabaikan. Berapa banyak yang saya layani, mengalami suatu permasalahan yang tidak pernah kunjung-kunjung selesai. Orang yang haus itu, orang yang menetekkan seperti air yang tanah yang kering. Izinkan kami berbagi. Suatu ketika kami sudah selesai pelayanan. Ketika kami selesai pelayanan, sejak dari makan, sudah salaman. Pamitan.
Lalu kami jalan, kami dibuntutin dari belakang. Dibuntutin dari belakang. Sampai di petugas tiket, ada di belakang lagi. Kami salaman. Habis itu kami dada. Ketika dada, sampai terhilang, kami diikutin terus. Sampai di kaca. Suami istri ini memperhatikan kami. Saudara, orang yang haus. Dia rindu, dia takut kehilangan. Dia merasa, bukan takut, dia merasa kehilangan siraman-siraman air yang menyejukkan rohani. Air mata menetes di situ. Kenapa? Karena banyak sekali orang cuek dengan firman, cuek sekali dengan komunikasi tentang firman. Saudara, kalau ada firman, bagaimana jiwa yang haus, itu nempel, melekat. Terus melekat. Saudara melekat sama siapa? Melekat, apakah melekat pada persoalan? Melekat kepada hal-hal yang tidak membangun iman. Melekat dengan konsumsi-konsumsi yang tidak membuat kita bergairah dalam Tuhan. Kepada siapa saudara melekat? Maka di dalam Zoom pagi saya katakan, perkataanmu sedang dirindukan orang. Karena ketika ada engkau dimanapun kau berada, orang mencarimu. Kalau hari-hari ini Tuhan menghormati, karena hidup kami selalu memberitakan tentang kebaikan-kebaikan-Mu. Selalu merindukan Engkau. Maka ketika kita berkomunitas dimanapun saja, orang merasakan betapa kehilangan itu amat sangat. Karena apa? Karena dia mendambakan siraman-siraman yang menyejukkan. Seperti tanah yang pecah, merindukan air. Tetapi tidak bagi Hofni dan Fineas. Dia tidak melakukan gitu, orang datang. Seenaknya dia ngomong, seenaknya dia mengambil apa yang bukan miliknya. Orang datang butuh dengan siraman roh supaya ada pertobatan. Tapi apa yang lakukan Hofni Fineas? Dia mencederai hadirat Tuhan. Dia melakukan seenaknya. Sehingga orang dikatakan dalam firman-Nya, banyak orang melakukan sebuah hal-hal dosa. Karena ketika dia berdosa, dia memohon belas pengasihan kepada Tuhan. Tetapi tidak dilakukan oleh hamba-hamba ini. Saudara, sekali lagi. Saudara pelayan Tuhan itu hamba-hamba Allah. Saudara pendoa itu hamba-hamba Allah. Saudara bukan sekedar pendeta menjadi hamba-hamba Allah. Semua. Sebagai imam-imam di rumah tangga itu hamba-hamba Allah. Wakilnya Allah di rumah. Tapi ketika sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, merindukan sebuah siraman yang perkataanmu. Lalu dia tidak mendapatkan di situ. Apa yang terjadi? Banyak anak-anak melakukan sebuah kesalahan demi kesalahan. Karena kita tidak hadir di situ sebagai imam. Sebagai hamba Allah. Apa yang Daud lakukan? Dia melekat di situ. Sampai kami sudah berbatasan dengan tembok. Langsung saya begini, masih di pinggir pintu. Masih di kaca. Kenapa? Karena tanah yang kering. Di tengah padang belantara ada setetes air jatuh. Dan dia ingin terus tetesan berikutnya, ingin terus tetesan berikutnya. Kalau saudara menghormati hadirat, maka banyak orang akan mencari tetesan-tetesan air yang sejuk yang sudah kau terima. Disitulah engkau berdampak, disitulah orang akan melihat, bukan melihat Hofni dan Fineas, tetapi melihat Daud-Daud yang merindukan Tuhan. Bahkan banyak orang-orang akan merindukan Tuhan. Karena pelayananmu, karena perkataanmu, karena engkau sebagai suami, engkau sebagai istri, engkau sebagai generasi muda, engkau sebagai orang-orang intelektual, sebagai pemimpin-pemimpin perusahaan, di situ orang akan mendambakan.
Ketika kami sudah sampai di bandara pun, ada 2 orang juga, ada beberapa orang juga mau nelpon. Kami sudah di bandara, lain kali saja. Saudara, saya teringat pesan Tuhan 2015 di tempat ini. Apinya kecil, tapi api kecil ini ke kota-kota, ke bangsa-bangsa. Kenapa? Karena Roh Kudus dalam dirimu itu akan terus bekerja. Bukan hanya pendeta saja, tetapi semua jemaat akan Tuhan pakai. Lalu, saudara, kalau kita lihat yang kedua, kita lihat ayat 9. Tolong dibuka ayat 9. Ayat 8 atau 9. Dari Mazmur 63. Ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara lihat, padang belantara apapun, kalau saudara melekat kepada Tuhan, apa yang sulit bagimu? Dia adalah penolong yang ajaib. Dia adalah penolong. Makanya saya buat tema ini, kalau engkau menghormati aku akan menghormatimu. Kalau engkau memuliakan aku, maka engkau akan kumuliakan. Sebagai apa, saudara? Karyawan, pemimpin, perusahaan, sebagai intelektual, sebagai pelayan Tuhan, kuncinya sederhana. Hormati dia, muliakan dia. Maka ada ayat bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain mengikuti saudara. Mencari Allah dalam kerinduan yang mendalam. Yang kedua, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Ayat ini sering, tapi dalam konteks ini adalah konteks 1 Samuel 2 ayat 30. Saya memperlengkapi. Matius 25. Matius pasal 25 ayat 44 sampai 45, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, ya, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudara lihat, ini saya bagikan pernah tentang persembahan. Tapi hari ini, saudara lihat apa hubungannya dengan 1 Samuel 2 ayat 30. Saudara lihat, ada 6 takar. Ketika kita menghormati, ketika kita akan dihormati atau kita akan dimuliakan, 6 takar ini saudara harus lakukan. Kata lapar adalah membagi makanan firman Tuhan. Ketika ada orang lapar di siapapun, tolong bicaralah tentang firman. Ada banyak orang-orang yang mengalami kelaparan tentang kebenaran firman. Orang-orang yang tidak mengerti tentang pelajaran, tidak mengerti tentang kebenaran. Situ saudara hadir. Memberi makan makanan firman. Saya mau cari catatan. Saudara, Tuhan mau mengangkat saudara dalam level yang Tuhan mau tentukan bagi hidup saudara. Kalau kita sudah Tuhan mau mempercayakan, Tuhan sedang mempersiapkan. Saya teringat tahun 2015 itu pesan Tuhan, pohonmu kecil, potnya kecil.
Nanti kalau pohonnya besar, Tuhan akan siapkan pot yang besar. Kalau sudah itu, nanti Tuhan juga akan siapkan. Pada waktu kami tinggal di Dewi Sri, saudara tahu bahwa dari 4 orang itu pohonnya kecil, potnya kecil. Saya senyum sama Tuhan. Saudara lihat, saya teringat ada suatu jemaat kita itu duduknya di belakang tutup pintu. Jadi kalau orang sudah mau keluar pintu, dia harus berdiri dulu. Ya, baru pintu dibuka kan, saking penuhnya. Lalu dipaksa kita untuk pindah ke tempat ini. Karena tuan rumahnya dia bilang, dia naikkan sampai 150 juta per tahun. Aduh, berat. Akhirnya kita dipindahkan. Dan di tempat ini anak Tuhan yang punya sungguh sangat luar biasa. Dan hari ini, kalau datang semua ini, sudah sampai tangga duduknya. Potnya harus dipindahkan. Pada waktu saya melihat sebuah tempat dan saya dalam mimpi, tiba-tiba tadi pagi atau tadi malam ya. Tadi malam kami ditelepon seorang hamba Tuhan. Dan dia katakan, tempatnya begini. Ya, tempatnya itu gudang, rumahnya tua, gudangnya tua, sudah bolong-bolong temboknya, sudah tapi tempatnya itu luas. Persis sekali apa dalam mimpi saya, apa yang saya lihat, dan dia berdoa. Persis sekali. Di sebelah kirinya itu mobil masuk luas kata ke belakang. Persis, karena posisi gudang itu di kanan. Tempat itu sudah tidak berpenghuni. Benar. Tapi Tuhan mau, kalau gedung yang Tuhan akan beri, tapi gedung pot yang sementara ada, saudara tidak menghormati, menghargai firman, maka kita tidak akan pernah pindah tempat itu. Tuhan ajar kita di tempat ini untuk menghargai dan menghormati firman. Kenapa? Karena ketika kita memiliki tempat yang besar, itu semua karena Tuhan. Makanya perhatikan baik-baik. Tuhan taruh engkau di perusahaan kecil, punya usaha yang kecil, ya perhatikan baik-baik. Ini jemaat yang hampir semua yang saya layani, tempatnya kecil, lalu di situ mereka dididik, di situ mereka berseru, di situ mereka berdoa seperti tanah kering yang merindukan sebuah siraman air, merindukan pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan naikkan besar, percayakan semakin besar. Dan saya dapatkan yang hari ini dia menghargai berkat itu karena Tuhan. Kalau saudara instan, saudara tidak akan ke sini. Saudara diberkati langsung bye-bye. Tapi karena saudara betul-betul dididik dari hal kecil. Makanya ketika kita ada di dalam komunitas kecil, bersyukur. Di situ kita tetap menghargai dan menghormati Tuhan. Ketika ada orang lapar, saya bagian firman, selalu di mana-mana ketika kita berbicara firman, maka tidak heran kota-kota merindukan apa yang keluar. Karena yang keluar adalah air, setetes air yang membasahi tanah yang kering. Di mana engkau berada, maka Tuhan akan memakai engkau. Makanya hindari, sekali lagi hindari asupan, memberikan makanan hal-hal yang negatif. Hindari. Kalau bisa jangan. Setuju 6 takar ini? Karena saudara akan dirindukan orang. Ketika haus, kerinduan penyertaan Roh Kudus. Saudara, kalau orang yang rindu dengan Roh Kudus, dia melihat kebaikan-kebaikan. Orang yang rindu haus dengan Roh Kudus, artinya dia merindukan tuntunan Roh Kudus. Jangan tuntunan pikiranmu. Kalau saudara melihat tingkuran, makanya saya selalu katakan, orang yang lapar dan haus, ketika Tuhan percayakan, saya mohon lagi sekali tempat ini.
Kalau engkau menyelesaikan padang gurun, padang belantara, belajar kau berdiri di tengah. Belajar kau berdiri di tengah. Seperti seorang raja yang namanya Salomo. Ketika ada dua orang ibu merebutkan seorang anak. Dia tidak membela yang satu, ibu yang satu. Dia tidak membela ibu yang kedua. Dia ingin tahu yang mana benar-benar ibunya. Saudara, kalau saudara menyelesaikan masalah, belajar sekalipun itu anakmu, sekalipun itu saudaramu, sekalipun itu saudara terdekatmu, sekalipun itu mungkin orang yang banyak memberkatimu, kalau sudah menyelesaikan masalah, kau belajar berdiri di tengah. Kalau istri saya salah, saya tegur dia. Kamu salah. Anak saya salah, saya tegur dia. Karena itu yang dirindukan orang. Tuhan akan mempercayakanmu kemana-mana, ke kota-kota, bahkan ke bangsa-bangsa. Karena ketika engkau ada orang lapar dengan tentang hal-hal firman, di situ engkau hadir. Tuhan tidak akan pernah memberikan penghormatan kalau di dalam dirimu fokus asupan masalah. Setuju? Mau dibagi Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Sebab itu yang ketiga, orang asing. Bila mana Rabi engkau menjadi orang asing, kau berikan pertolongan. Saudara harus hadir di situ. Bagaimana saudara memberikan pertolongan? Sekali lagi, contohnya bagaimana sih Pak Pendeta? Bukan sekedar masalah jasmani, ini masalah rohani. Ada berapa banyak orang pernah tinggal di tempat kami itu sekitar 16 orang. Silakan pakai tempat kami apa yang ada. Itu jasmaniahnya. Itu tekniknya saudara menolong orang. Ya. Tetapi tekniknya menolong itu adalah ketika orang dalam kesulitan, di situ saudara hadir. Mau dihormati Tuhan? Banyak tolong orang. Telanjang. Ini lagi. Bila mana kau berapi, kau telanjang. Sudah tahu? Kata orang yang paling hina ini, artinya dia benar-benar tidak memiliki kebenaran. Dia tidak memiliki makanan firman. Dia tidak pernah memiliki bagaimana cara kerja Roh Kudus. Bagi dia tidak pernah memiliki bagaimana cara menolong orang lain. Katanya orang yang paling hina, orang yang paling miskin ini, orang yang paling hina ini adalah orang yang benar-benar tidak dalam kebenaran. Maka saudara hadir di situ. Tapi Hofni dan Pinehas tidak lakukan itu. Sebagai seorang imam, dia hanya memuaskan dirinya, kedagingannya. Memuaskan bagaimana untuk kepentingannya dia. Yesus bilang, Rabi, bila mana tuh kalau engkau telanjang? Sering kali kita tidak hidup dalam kebenaran, maka kita sulit untuk memberitakan kebenaran. Sering kali kita bilang bertobat ya, jangan ngomong kotor ya, tapi kita suka kata-kata mutiara itu. Dan itu melekat. Itu seperti gampang sekali. Seperti air yang menetes, langsung keluar. Sandal jepitlah kamu, topleslah kamu, apalagi bodohlah kamu, dan sebagainya. Apakah kita hidup dalam kebenaran? Lewat perkataan. Dan saya selalu berkata, pasti sembuh. Saya selalu berkata, engkau diberkati, anak-anakmu diberkati. Walaupun belum ada, saya katakan kemarin. Ketika Bapak sudah menanam pohon, tidak pernah ada pohon yang ditanam, benih yang ditanam, langsung dia berbuah. Dia mulai bertahap. Yang penting endingnya harus berbuah. Perubahan tidak instan. Tapi saudara harus belajar melihat suamimu apa adanya. Melihat istrimu apa adanya. Melihat anakmu apa adanya. Melihat orang tuamu apa adanya. Melihat para pelayan-pelayan itu apa adanya. Melihat kalau pelayan Tuhan, hamba Tuhan seperti malaikat. Enggak perlu khotbah. Kalau saudara harus melihat saya sempurna seperti malaikat, enggak perlu saya khotbah. Cukup lihat saya saja. Semua perlu perubahan.
Tapi perubahan itu harus terjadi. Maka ketika hidup dalam kebenaran, katakan, bapaknya ini Imam Eli ini hidup dalam tidak kebenaran, dibiarin. Lalu katakan, nak, mau dimuliakan Tuhan? Mau dihormati Tuhan? Yuk jam 9, ngapain? Hari Minggu? Hah? Kenapa? Ibadah? Kalau kita suruh ibadah, apakah kita ibadah? Halo? Mau dimuliakan? Mau dihormati? Mari kita hargai firman dan kebenaran firman. Hargai rumah Tuhan. Telanjang, sakit, berapa banyak orang sakit? Halo, ini agak lama sedikit ini, sakit. Oh Pak Pendeta, saya sudah jenguk orang itu Pak Pendeta. Ingat, saya tidak dalam konteks. Di dalam apa pengertian jasmani, pengertian rohaninya. Berapa banyak orang sakit rohani? Marah, emosi, sakit hati, kecewa. Bukan sakit flu, pilek, batuk dan sebagainya. Itu ada obat. Tapi banyak orang mengalami orang putus asa, lalu di situ dikatakan orang dalam kemiskinan, orang yang dalam kehinaan, orang yang mengalami putus asa. Adakah saudara hadir di situ? Atau saudara gosok makin sip? Hah? Ada yang gosok-gosok? Kalau saudara pelayan, kalau saudara hamba Allah, saudara pendoa, maka ada orang yang sakit. Pikiran, sakit, perasaan hatinya. Saudara hadir di situ. Kuatkan dia. Beri dia pengertian. Saudara tidak akan pernah memuliakan Tuhan kalau model Hofni dan Pinehas ini dalam kematian rohani. Hibur. Oh iya, itu dia memang begitu. Emang dia susah, memang dia nggak bisa diatur. Apakah itu kata menghibur? Halo? Memang dia ada seroon. Apakah itu menghibur? Kamu pintar nak. Kalau kamu belajar, kamu berdoa nak. Ayo nak, belajar nak. Perlu dibantu apa? Itu orang yang menghibur. Sabar ya. Udahlah, itu masalah kecil. Nggak perlu diperpanjang. Selesaikan, gampang kok. Tinggal buang aja. Klik. Delete. Kayak komputer tuh delete. Saya teringat. Saudara tahu, saya waktu malam itu saya merenungkan apa ini. Untung saya ingat. Gini. Ketika kita berhadapan tentang Korea Utara, enggak usah di-delete ya, nanti ini pembelajaran tentang Korea Utara. Saudara berani ke Korea Utara? Hah? Apa gambaran saudara tentang Korea Utara? Hah? Apa gambarannya? Oh, ditembak. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, membuat kesalahan, bisa ditembak mati. Jadi kita perasaan itu takut padahal belum ke sana. Belum tahu bagaimana pulaunya, bagaimana negaranya. Ya, kita tahunya adalah seorang pemimpin yang suka membunuh. Tahunya begitu. Jadi kita mengalami ketakutan padahal belum terjadi. Konsumsi yang kita berikan kepada pribadi saya ingat dulu, lalu saya mereka-reka. Memang sekarang itu, tetapi suatu kelak nanti, ketika kita punya keinginan dibiayai ke Korea Utara. Oh sudah, terima kasih. Saya ingat dulu peristiwa Ambon itu. Saudara saya datang dari Belanda, ayo kita ke sana. Karena saya tahu peristiwa itu, terima kasih. Sudah saya bayarin semua, enggak terima kasih. Karena saya tahu kejadian itu. Karena suplai pada waktu itu, tahun 2000, pada waktu suplai itu,
Ya, kejadian-kejadian di mana-mana, salah satunya Ambon paling parah, akhirnya saya takut ke sana. Kita nggak mau ke sana, setor jiwa, kan gitu. Bayangkan saudara, kalau kita, nanti kalau kamu besar, kamu akan gagal, kamu nanti akan mengini, kamu akan begini, kamu akan begini. Hal-hal yang negatif disupli, hal-hal negatif disupli, anak itu jadi takut. Jangan jadi ini, nanti ada virus masuk, jangan jadi dokter, nanti kalau ada virus masuk ke kamu bisa kena ketularan, kamu bisa mati. Semua diciptakan hal-hal yang buruk. Coba ceritakan, dokter itu dia banyak menolong orang. Dia bisa menjadi alat untuk apa? Untuk memberikan pengobatan gratis di dalam Tuhan. Beritakan hal-hal yang baik. Maka anak itu pengen jadi dokter. Coba, saudara, kalau saudara ceritakan tentang A ini, lalu saudara berkata ini A begini, A, B, C, D, cerita gini. Ketika nanti 2 tahun lagi, itu terekam di suplai kita, memori. Waktu kecil saudara pernah enggak? Saya pernah tahu saya. Dulu waktu kecil-kecil ya itu. Saya pernah ambil uang mama saya di kecil, masih uang-uang logam. Saya masih ingat, memori itu ingat. Jadi apapun yang kau cerita, yang kau sudah menyodorkan memorinya dia. Makanya hal-hal yang negatif jangan, hibur, kuatkan yang putus asa dan yang dipenjara, perhatikan, membebaskan yang terikat dengan dosa. Belajar, kalau 6 takar ini kau lakukan, dimanapun kapanpun, persiapkan dirimu. Saya selalu berkata persiapkan dirimu, karena Tuhan akan memakaimu. Tetapi persiapkan itu bukan sekedar saudara belajar sekolah teologi, bukan saudara menjadi hamba Allah, tidak mesti. Tapi kalau saudara melakukan, belajar untuk menghargai, belajar memberi makan firman, belajar untuk mengenalkan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, belajar memberikan pertolongan, belajar untuk hidup dalam kebenaran dan memberitakan tentang kebenaran, menghibur, menguatkan yang putus asa, yang kehilangan pengharapan, bebaskan segala dosa. Maka Tuhan katakan, itulah seperti setitik air yang dirindukan orang. Di tanah yang pecah, tanah yang kering. Makanya jangan heran orang itu tidak mau, jangan heran sampai kita itu merasa tidak nyaman sama orang lain. Saudara dirindukan orang, jangan seperti Hofni dan Fineas, maka keturunanmu engkau tidak akan melihat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin Tuhan. Bapa, ini umat-Mu Tuhan. Engkau lihat saat ini ya Bapa. Saya rindu saudara, tempat ini akan menjadi alat-alat Tuhan. Akan muncul para pemimpin-pemimpin. Di tempat ini Tuhan akan angkat. Hormati Tuhan-Mu. Jadilah Tuhan, jadilah kehendak-Mu, jadilah Tuhan. Oh Rabasak Jesus Tuhan. Bapa, Engkau lihat umat-Mu saat ini. Bukan hamba-Mu yang Kau pakai sendiri Bapa. Tapi banyak orang yang Tuhan akan pakai. Engkau lihat umat-Mu saat ini Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Pakai mereka Bapa. Pakai semua yang yes. Mari saudara bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian ini. Oh Bapa, amin Tuhan.
Inilah kami umat-Mu Bapa. Tetapkan langkah kami Tuhan yang Amin Tuhan. Saat ini Ibu Gembala akan berdoa bagi saudara. Kau dengarkan setiap perkataan dari hamba. Akan bangkit Tuhan. Orang-orang pilihan di tempat ini. Engkau akan memakai mereka Bapa. Untuk menjadi alat-Mu sebagai suami. Sebagai istri. Kieresena. Yang merasa tidak mampu Tuhan akan mampukan. Yang merasa tidak sanggup Tuhan akan memberikan kesanggupan. Di dalamnya ada kuasa yang membangkitkan. Yang lemah Tuhan akan kuatkan. Yang saat ini engkau dalam ketidakberdayaan, Tuhan akan memberikan kau kelegaan. Bahkan kemampuan untuk bangkit di dalamnya. Yes. Sangat sulit bagimu untuk terus maju. Tetapi Tuhan katakan terus maju. Yes, walaupun tertatih-tatih. Terus maju. Maka engkau akan mengalami suatu sentuhan. Jamahan yang akan mengubah kehidupanmu. Kami berdoa Bapa, jamah umat-Mu. Kami bersyukur buat kekuatan-Mu, buat kesanggupan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Tanpa Engkau kami tidak akan ada artinya. Tanpa Engkau kami tidak sanggup melakukan sesuatu hal yang baik. Tetapi karena rahmat-Mu, karena Roh-Mu yang memberi kami kekuatan. Yes, Kami Tuhan. mampu Tuhan melakukan yang terbaik bagi Engkau. Yes, Kami Tuhan. mau menghormati-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur bagi-Mu. Yes, Kami Tuhan. mau meninggikan Engkau Bapa. Amen. Bukan saja dalam perkataan. Yes. Tetapi dalam kehidupan Amen. kami. Dalam setiap tingkah Amen, langkah Bapa. kami. Agar kami beroleh berkat. Agar kami beroleh ya Tuhan rahmat yang daripada Engkau. Kami mengucap syukur Bapa. Ketidakmampuan setiap kami. Yes, Tuhan. Engkau yang memberi kami kekuatan di dalamnya. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada karena kekuatan yang terus mengalir bagi setiap kami. Kami berjalan karena Engkau yang terus menopang hidup kami. Itu sebabnya ya Tuhan, Hamba menyerahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kekuatan-Mu mengalir. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Dan mereka Bapa. tidak boleh lemah. Mereka terus berjalan di dalam Engkau. Dan mereka beroleh kemenangan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Firman-Mu biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu memulihkan kami. Firman-Mu memberi kami semangat dan gairah di dalam Engkau. Untuk kami terus ya Tuhan menjadi pribadi yang penuh dengan kerendahan hati di dalam Engkau. Haleluya. Untuk meraih berkat dan rahmat yang daripada-Mu. Amin. Kami membutuhkan Engkau. Kami memerlukan Engkau. Kami tidak dapat berjalan tanpa Amin. Bapa. Itu sebabnya urapi setiap kami dengan urapan-Mu yang khusus. Yes. Sehingga kami sanggup di dalam segala perkara. Kami mengucap syukur Bapa. Dan kami
Kami mau terima itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yang Yesus. siap menerima katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Kami mau menghormati-Mu Tuhan. Kami mau menghargai-Mu Bapa. Inilah waktunya Tuhan. Kami akan menghargai, menghormati-Mu lebih daripada segalanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah memberkati kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Satu hal yang Kau pernah berkata, bahwa umat-Mu dalam pelayanan Yehuda adalah umat yang diberkati Tuhan. Kami ingat akan janji-Mu Bapa. Sebab itu, setiap mereka yang menghormati-Mu, mereka Tuhan akan menghormati mereka. Setiap apapun yang Kau dikerjakan oleh mereka, Engkau akan membuat mereka berhasil Tuhan. Kami akan melihat di tempat ini generasi-generasi muda yang akan bangkit, yang menjadi alat-Mu, yang akan Tuhan dipakai, akan diberkati Tuhan. Kami melihat para orang tua di tempat ini sebagai orang tua yang saling menghargai dan menghormati, mengasihi satu sama lain. Mereka akan menjadi panutan, mereka akan dipakai Tuhan. Ketika mereka dimanapun berada, ketemu orang yang haus, yang lapar, yang telanjang, yang menjadi orang asing, yang tidak berdaya, yang di penjara, yang sakit, mereka Engkau pakai Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari tempat ini, pekerjaan-Mu akan melebar ke kota-kota. Akan melebar terus Tuhan ke bangsa-bangsa. Kami yakin dan percaya bahwa mulai dari tahun ini Tuhan, pergerakan itu sedang terjadi. Setiap umat-Mu Tuhan akan diberkati Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Wajah Tuhan menyinari-Mu sehingga memenuhi setiap langkah-Mu. Keluarga-Mu akan diberkati Tuhan. Anak-anak-Mu akan diberkati Tuhan. Kesehatan-Mu akan diberkati Tuhan. Pendidikan-Mu pun juga akan diberkati Tuhan. Setiap ladang-ladang-Mu akan diberkati Tuhan. Setiap apa tangan-Mu kerjakan sesuatu, Tuhan akan membuat berhasil. Tuhan akan membuat Kau hidup menjadi sukses. Hidup menjadi berkelimpahan. Setiap kaki-Mu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya. Diberkatilah Kau di bumi. Nama-Mu tercatat di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.